Kemudian dengan tingkat kebakaran yang tinggi, apalagi di Kalbar ini ada 2,8 juta hektar gambut. Dan seperti tahun-tahun sebelumnya, kebakaran yang akan membahayakan kepada kesehatan kita ini kebakaran yang terjadi di lahan gambut. Nah, kalau kita prediksi dari titik hotspot di beberapa kabupaten, memang kita lihat ini berada di sebagian besar berada di lahan gambut. Ini dapat kita rasakan dengan asapnya. Nah, asap jadi beban dampak daripada kebakaran di beberapa kabupaten ini dampaknya kota Pontianak nih. Kenapa hal ini terjadi? Karena kita bentuk delta, sehingga angin juga semuanya bertiup ke kota Pontianak nih. Kalau pagi ya angin laut ke daratan. Nah, kemudian setelah kita lihat, karena ini sering terjadi di kota Pontianak kabut asapnya, maka kami dari dulu sudah merencanakan dengan KLHK meletakkan untuk mengukur kualitas udara ini di kota Pontianak. Nah, sekarang kita sudah punya 2 tempat nih, Bang Adi. Satu di kota Pontianak, satunya lagi di Sanggau. Nah, data yang kita peroleh di kota Pontianak memang agak signifikan nih dengan kondisi seperti ini, dan terjadi di tanggal 13 Agustus mulai meningkat karena ada 1000 lebih, hampir 2000 titik hotspot, dan ternyata signifikan dengan ISPU yang ada di kota Pontianak. Dan ini hampir semuanya itu kalau kita punya data sudah sampai sangat tidak sehat yang terjadi pada sore sampai malam hari. Jadi kita sarankan nanti kami koordinasi dengan tim di Badan Berencana BPBD untuk membuat surat edaran agar masyarakat dihimbau agar masyarakat pada sore hari itu kalau keluar rumah itu diharapkan menggunakan masker. Di Kalbar itu yang paling buruk itu berdasarkan parameter PM10-nya. Tapi kalau untuk parameter lainnya mungkin di provinsi lain, seperti kalau DKI itu pasti yang akan tinggi itu ada CO2 dan NO karena dari kendaraan bermotor. Mungkin itu. Dan satu lagi tadi sudah ditanyakan juga untuk tanggung jawab dalam pengelolaan mesin atau mendapatkan data dari ISPU ini itu dikelola oleh Kota Pontianak dengan di Sanggau. Nah, kita dapat suplai data dari mereka sehingga mungkin nanti Bang Adi bisa tanyakan juga kawan-kawan di kota, LH kota ya, tambah lagi dengan kan kita ada display itu tuh di Amanyani. Nah, itu juga sedang dalam kondisi tidak baik juga itu. Nah, itu juga bisa ditanyakan kota karena pembiayaan dia semua itu udah diserahkan kepada kota. Itu rusak udah berapa lama, Pak? Ada laporannya nggak? Itu udah lama sih, cuma kita dengan LH Kota itu juga sudah minta bantuan kepada teknisi yang ada di LHK untuk bagaimana memperbaikinya. Karena alat-alat seperti ini kan pasti biayanya cukup tinggi, cukup mahal. Jadi mungkin ada pertimbangan-pertimbangan lain. Tapi dalam kondisi seperti ini memang harusnya Kalimantan Barat, Pontianak diprioritaskan. Ya. Biar contohnya pro dan atau pada sini. Hanya bersifat display, bukan alat pengukur. Jadi dia menyalurkan gambar dari alat kita di ACMS. Iya.
memang kita akui display tidak berfungsi karena chipnya atau komputer yang belakang itu rusak. Kita ada hubung pemerintah pusat. Nah kebetulan mereka ini pakai jadwal datang kan, mereka seluruh Indonesia Pak. Sekitar 3 bulanan Pak. Kemarin saya melihat masih hidup. Nah kondisi begini nih ya, inilah barang-barang ini kalau udah dibutuhkan dia mati pula. Kemarin malah ya ke IMS kita rusak Pak. Kawan-kawan ya. Pertama saya menanggapi soal display yang berada di Ayani yang tidak berfungsi gitu ya. Nah display itu hanya berupa display, bukan alat pengukur. Alat pengukur itu berada di AKMS kita yang berada di Kecamatan Pontianak Tenggara. Jadi dia hanya menyalurkan berupa TP-nya aja gitu. Nah tapi bukan alat pengukurnya, itu dulu ya. Nah kebetulan memang display ini dia punya di belakang itu kan ada komputer kecil itu. Nah lagi rusak. Nah rusaknya ini barang-barang ini merupakan barang milik pemerintah pusat Pak, Kementerian LHK. Kami tidak bisa memperbaikinya dan tidak boleh memperbaikinya, tapi berdasarkan perjanjian mereka harus secara berkala memelihara barang-barang ini, itu ada perjanjiannya. Nah jadi bukannya pemerintah daerah Kota Pontianak tidak mau menghidupkannya, kita sudah menghubungi mereka, cuma mereka punya jadwal untuk perbaikan. Nah kemarin mereka pada posisi kalibrasi alat AKMS kita yang di situ. Nah untuk display, kalau menurut mereka udah kami hubungi, mereka akan laksanakan di akhir semester awal semester 2. Jadi dia kan triwulan 3, dia akan perbaiki di triwulan ketiga Pak. Berarti sekitar bulan depan dia baru datang untuk yang displaynya. Tapi kalau AKMS saat ini berfungsi. Nah, betul display itu tadi tidak berfungsi dan sifatnya bukan dia pengukur. Dia hanya menyampaikan berupa TP-nya saja, berupa ya apa namanya yang bisa lihat masyarakat. Jadi bukan alat yang tidak berfungsi Pak, bukan. Ya, nah itu. Tapi kami pemerintah Kota Pontianak secara transparan itu bilang sama masyarakat, kalau pengen tahu kualitas udara Kota Pontianak silakan buka di Play Store, buka di Ispunet. Itu data real time setiap jam. Nah, jadi alat kita AKMS itu terhubung ke pusat, itu menyajikan data per 30 menit sekali Pak. Nah ini data-datanya ya. Nah itu dulu kok masalah. Jadi alat itu berada di bawah kewenangan dari pemerintah pusat dan kita ada koordinasi dan mereka punya jadwal untuk perbaikannya itu di bulan depan baru mereka datang untuk displaynya. Tapi untuk alatnya itu tidak ada masalah sampai saat ini masih berfungsi. Nah yang kedua kalau dikatakan kualitas udara Kota Pontianak memang beberapa hari ini semakin memburuk Pak, semakin memburuk. Nah di sini ada beberapa data kita lihat. Ini kalau sudah melewati garis merah itu udah sangat tidak sehat Pak. Nah ini hampir semua sudah melewati garis merah nih, setiap jam nih kita lihat ya. Nah, sudah melewati garis merah, artinya sangat tidak sehat. Kalau udah sampai garis hitam, judulnya bukan sangat tidak sehat lagi, berbahaya. Ini sudah berbahaya, terutama pada pukul 20 sampai jam 9.30. Nah karena kualitas udara ini kan kondisinya dinamis Pak, tergantung arah angin, tergantung kelembaban ya. Nah dia akan turun di posisi pagi hari. Ya, nah, ini pagi-pagi hari dia turun. Ya, tadi itu mungkin karena tertiup angin, bisa jadi juga karena kelembaban atau udara yang basah. Jadi dia itu turun. Nah, tapi ini boleh dikatakan saat ini kami udah wanti-wanti juga, kami udah koordinasi juga dengan pendidikan dan sebagainya. Tolong pada kondisi ini anak-anak tidak diperkenankan untuk mengadakan kegiatan aktivitas di luar ruangan. Karena mereka termasuk yang rentan terhadap pengaruh kualitas udara.